Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda selalu sehat, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Berjumpa lagi dengan channel Creepy Keriting, channel yang berisi tentang cerita mistis, horor, dan seram. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya Anda pasang headset terlebih dahulu. Posisikan diri Anda senyaman mungkin. Pejamkan mata Anda, resapi setiap ceritanya, dan bermainlah dengan imajinasi Anda. Oke, kita mulai ceritanya. Cerita ini saya ambil dari Wattpad dengan akun Tufing. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2006. Senja telah resmi menjadi malam. Pukul 6 malam, selepas sholat maghrib, Anton sedang menunggu seseorang di sebuah warung kopi di dekat Jalan Majapahit, Kota Mojokerto. Kebetulan saat itu ia sedang libur kerja dan ingin bertemu kawan lamanya yang ada di kota itu. Beberapa menit kemudian, suara bising sebuah motor terdengar dari halaman parkir warung tersebut. Anton melambaikan tangan kepada pengendara motor itu. "Sorry, lama. Tadi masih ada kendala di jalan. Aku habis nabrak orang tahu," ujar pria itu. "Innalillahi. Terus kamu gak apa-apa?" tanya Anton pada pria itu yang telah duduk di depan mejanya. "Ya gak apa-apa sih. Cuma orang itu aku tabrak lecet kaki sama tangannya. Untung aja gak ada polisi. Orangnya juga mau diselesaikan dengan cara damai." "Alhamdulillah, syukurlah kalau gitu," balas Anton lega. "Syukur apanya? Aku bayar 300.000 tahu buat tuh orang," kesal pria itu sambil memegangi kepala. "Loh, kok banyak sih? Emang parah?" Pria itu menjelaskan panjang lebar kronologi kejadiannya. Korban yang ditabrak meminta pertanggungjawaban. Jika ingin menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, harus membayar besaran sekian. Awalnya si korban meminta uang sebesar 500.000. Namun, pria itu hanya memiliki uang 300.000. Mau tak mau, ia hanya bisa memberikan sembari mengikhlaskan uang terakhirnya untuk bertahan pada akhir bulan menunggu gajian. "Lebih baik damai daripada urusan polisi," ujarnya. Anton yang melihat kawannya kesal itu mencoba untuk menghiburnya. Namun, obrolan demi obrolan mereka terasa hambar karena pria itu tak kunjung tersenyum. Tak sesekali ia mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan untuk didengar. Semakin lama Anton pun jengkel melihat kelakuan dan perkataannya. Tak sedikit pula sorot pandang dari pengunjung lain memperhatikan mereka berdua. Tiba-tiba, Anton mengingat sesuatu jika kawannya ini dulunya suka mendaki gunung sama dengannya. Walaupun pria itu telah vakum mendaki selama setahun silam, apa salahnya untuk mengajaknya ke puncak lagi agar lebih tenang pikirannya melupakan kejadian yang telah menimpanya. "Hei, Ren, ujar Anton. Pria itu masih diam tak menghiraukan. "Randy, mendaki malam hari berani nggak?" tantang Anton. "Di mana?" "Sini aja yang deket-deket, di Penanggungan mungkin," tawar Anton. "Kapan?" "Sekarang lah." Randy hanya terdiam lama. Lalu
Ia berujung menjawab, "Kamu ini udah aku ketimpa masalah, malah ngajak muncak. Nggak ada uang aku. Justru itu yang asik, biar pikiranmu tenang di atas puncak. Soal uang nggak usah dipikir, kayak mau ke mall aja butuh uang banyak. Nggak ah," pungkas pria itu. "Ayolah, biar suasana hatimu sedikit terhibur. Nggak tega aku lihat kamu kayak gini. Daripada di rumah, malah pening," rayu Anton. Setelah lama dipertimbangkan, akhirnya Randy mengiyakan tantangan Anton. Karena pendakian yang terbilang dadakan, mereka hanya membawa alat seadanya saja. Lagi pula, Gunung Penanggungan juga sudah menjadi tempat pendakian mereka untuk kesekian kalinya. Jadi, mereka sudah hafal betul medan yang akan mereka lalui. Pun soal pendakian, mereka sudah berpengalaman. Namun, malam hari adalah kali pertama ini mereka mendaki. Pukul 9 petang, mereka sudah siap untuk berangkat. Menggunakan motor Suzuki Anton, mereka berdua langsung bertolak ke arah Trawas. Namun, setibanya di daerah Mojosari, ban motor mereka bocor di tengah jalan. Otomatis mereka harus menuntun motornya sembari mencari-cari tambal ban yang masih buka. Dan lagi-lagi, Randy menggerutu karena perjalanan mereka terhambat. Anton mencoba untuk menenangkan agar tidak mengumpat perkataan joroknya. Namun tetap saja, ia masih terus menggerutu kesal. Setelah beberapa menit mengarungi jalanan, akhirnya ada tambal ban 10 meter di depan mereka. Namun sudah tutup. Hanya ada kompresor angin di depan rumah tersebut. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mengetuk pintu rumah itu, berharap penjaga tambal ban membukakan pintu rumah. Beruntungnya, si pemilik rumah masih terjaga dan mau menolong mereka berdua. Walaupun sebelumnya banyak negosiasi karena semula si pemilik tambal ban enggan menambal motornya. 30 menit berlalu cepat. Motor sudah bisa mereka kendarai kembali. Dalam perjalanan, Randy masih terus bergeming. Anton mencoba membuka percakapan, namun hanya dijawab dengan ketus dan tatapan kesal. Bukan seorang Anton namanya. Jika ia melihat sahabatnya marah, langsung putus asa. Ia terus mencoba membuka obrolan-obrolan ringan. Dan akhirnya Randy juga bisa luluh dari egonya. Ia sudah mulai bisa tersenyum kembali. Anton paham betul tabiat Randy saat ia sedang kesal. Hanya diam dan minta diperhatikan layaknya seorang gadis yang sedang mengambek kesal. Tepat pukul 10:30 malam, mereka telah sampai di dekat perempatan Balai Desa Tamiajeng. Mereka mengambil jalur Tamiajeng karena terbilang jalur paling umum pada saat itu. Di sana mereka menitipkan motornya pada salah satu rumah warga yang bernama Maksud. Karena kebetulan Maksud ini juga memiliki warung di depan Balai Desa Tamiajeng, yang juga telah menjadi langganan beberapa kali saat mereka akan mendaki Gunung Penanggungan. Di sana mereka sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Maksud. Maksud bertanya perihal kedatangan mereka malam itu. Lalu mereka menjelaskan bahwa tujuannya adalah ingin mendaki tengah malam. Seketika itu Maksud kaget bukan kepalang mendengar penjelasan dari mereka berdua. Karena sangat jarang sekali ada pendakian tengah malam. Pun biasanya mereka saat mendaki juga pagi hari, kalau tidak siang hari. Bukan melarang, lebih tepatnya perkataan Maksud saat itu adalah meminta agar mereka mengurungkan niatnya
dan melanjutkan pendakian esok hari saja. Tidak ada alasan jelas dari wanita parubaya itu. Beliau hanya mengingatkan, jika memang niat mereka mendaki malam hari, lebih baik esok saja. Karena jarak pandang dan jalur menuju puncak malam hari akan lebih sulit dibandingkan siang hari. Namun, Randy menimpal perkataan Maksud. Halah mak, orang kita sering mendaki di sini saja kok. Apalagi Penanggungan. Sudah hafal banget sama jalurnya. Paparnya dengan sombong. Hus, Ren. Jangan sombong begitu. Jaga perkataanmu. Saut Anton yang sepertinya mulai terasa dengan peringatan dari Maksud. Bukan begitu, nak. Emak cuma khawatir. Tapi kalau tetap pingin naik juga nggak apa-apa. Tetap berdoa saat di dalam alas ya. Semoga nggak ada apa-apa. Monggo dihabiskan dulu suguhannya, ujar Maksud sembari mempersilahkan suguhan yang disajikan. Setelah beberapa perbincangan ringan dengan Maksud, mereka berdua berujung pamit untuk segera naik ke puncak Penanggungan. Sebelumnya mereka diberi bekal oleh Maksud. 4 mie instan dan 2 botol air mineral 1,5 liter untuk jaga-jaga jika kalau lapar di tengah alas gunung. Saat di perjalanan, Anton mulai merasa tidak enak untuk melanjutkan perjalanan mereka. Bahkan, hal aneh pertama yang mereka temui pada saat berjalan melewati perkampungan dan akan memasuki alas gunung, mereka melihat banyak orang sedang bermain kartu remi di pos kampling terakhir sebelum masuk alas Penanggungan. Kebetulan pos tersebut berhadapan dengan makam kampung di sana. Tapi saat itu, Anton tidak sadar jika di pos tersebut banyak orang bermain kartu. Yang tahu jelas hanya Randy. Nyun sewu, ujar Randy permisi sambil membungkuk. Anton hanya terdiam keheranan. Mungkin karena melewati makam. Randy menunduk permisi. Kemudian Anton berujung mengucap Assalamualaikum. Setelah jarak sekitar 50 meter mereka berjalan melewati tempat itu, Randy bertanya pada Anton, "Kamu tadi kenapa mengucap salam?" "Lah, kamu juga kenapa bilang permisi?" ujar Anton menyela. "Bukannya karena kita lewat makam tadi, jadi kamu bilang permisi?" "Aku ya ikut mengucap salam lah," sambungnya. Randy menepuk jidat. "Lah mata kamu nggak lihat apa? Banyak orang sedang bermain kartu remi di pos depan makam tadi. Maksudku tadi permisi buat orang-orang di situ, bukan di makam, tandasnya." "Matamu sendiri yang nggak lihat. Dari tadi di pos yang nggak ada orang," balas Anton tidak terima. Kemudian Randy menoleh ke belakang. "Loh jancuk, kok tiba-tiba sepi ya Ton? Terus aku lihat apa tadi?" ucapnya lirih. "Ren, jangan bercanda lah. Kita baru sampai sini loh." Sumpah Ton, aku tadi nggak bercanda loh. Tadi orang-orang pas aku sapa juga pada ketawa semua. Terus menyapa balik ke kita." Anton melihat wajah Randy memang terlihat sangat serius dan tegang. Udah. Setelah ini jaga perkataan. Jangan suka ngomong sembarangan," ujar Anton melerai perdebatan. Walaupun saat itu bulu romanya juga sedang berdiri ketakutan. Mereka terus melakukan pendakian, meskipun dengan rasa takut dari diri Anton. Ia enggan mengejeknya kembali. Karena jika itu terjadi, maka reputasinya sebagai lelaki
akan tercoret habis-habisan di depan Randy. Anton yang menantang, masa ia sendiri yang mengurungkan? Dalam perjalanan pendakian, tak ada satupun pendaki yang berpapasan dengan mereka. Mana ada orang mendaki di tengah malam seperti ini. Randy yang terus bernyanyi dalam perjalanan mencoba untuk menghibur dirinya di tengah gelapnya lintasan yang mereka lewati. Ternyata benar kata Maksud, perjalanan malam hari akan terasa lebih berat dibandingkan siang hari. Pandangan pun hanya tertuju pada sinar headlamp yang mereka pakai. Benar, berat sekali seperti apa yang Anton rasakan saat ini. Tiba-tiba gerakannya terasa sangat berat untuk berjalan, seperti ada yang ia gendong. Padahal dalam isi karir Anton hanya ada sleeping bag, tenda, dan matras saja. Selebihnya tidak ada apa-apapun. Sedangkan untuk 2 botol minum dan 4 mie ada di karir Randy. Kemudian Anton memanggil Randy yang sudah terlihat semakin jauh ke atas. Randy, Ren, pekik Anton. Randy tetap tidak menghiraukan. Ia tetap berjalan dengan bernyanyi lantang. Ren, Anton mencoba untuk berteriak sekencang-kencangnya. Namun Randy tak mendengar. Justru perlahan suara nyanyian Randy semakin menghilang. Sementara dari sisi Randy, ia merasakan seperti ada yang memanggilnya dari belakang. Tapi suaranya halus. Ia celingukan ketika melihat ke belakang tidak ada Anton di belakangnya. Padahal dari tadi Randy merasakan keberadaan Anton yang hanya berjarak beberapa senti di belakangnya. Kemudian ia melihat sorotan lampu kecil di bawah, seperti kunang-kunang, tapi juga seperti headlamp milik Anton. Ia mencoba untuk menghampirinya. Semakin Randy mendekati, sorotan lampu itu semakin menurun ke bawah. Sejenak langkahnya terhenti. Sinar itu berputar kembali berhenti. Dan berkali-kali seperti itu. Randy heran. Ia mencoba untuk memastikan bahwa itu adalah Anton. Ton, ngapain kamu muter-muter di situ? Ayo cepet naik, pekiknya. Namun tidak ada jawaban. Sinar itu hanya bergeser ke kiri dan ke kanan seperti mengisyaratkan geleng-geleng kepala. Randy yang melihat tingkah aneh itu akhirnya turun ke bawah dengan cepat menghampiri sinar yang dikiranya itu adalah Anton. Saat jaraknya sudah semakin dekat, sinar itu justru terbang ke atas mengeluarkan asap di atas kepalanya Randy. Kemudian perlahan menghilang. Tapi tidak terlihat sosok apa yang ia lihat. Yang jelas, ia tak bisa mengucap apa-apa. Randy terdiam 1000 kata dan kemudian segera kembali ke atas. Seketika ia memutarkan badan. Tubuhnya menabrak punggung seseorang. Bruk! Jancuk! Sontak perkataan pertamanya tak sengaja terlontarkan dari mulut Randy. Kamu dari tadi kemana aja sih? Kok tiba-tiba di depanku? Imbuhnya dengan nada sedikit meninggi. Ternyata itu adalah tubuh Anton. Ia juga menoleh ke arah Randy seraya berkata, sebentar, bukannya kamu tadi udah di atas ya? Balas Anton yang juga kebingungan. Aku dari tadi teriak panggil kamu, tapi kamu malah makin jauh enggak kelihatan. Anton melengkapi perkataannya. Aku tadi lihat sinar di bawah. Aku mikirnya itu sinar dari headlamp kamu. Pas aku mendekat, malah terbang ke atas. Ya aku takutlah.
terus mau balik naik ke atas, ternyata kamu udah di depanku. Jelas Randy. Tadi aku juga merasa berat banget di karirku. Padahal sejak perjalanan tadi nggak begitu berat. Anton juga menjelaskan. Belum selesai perdebatan mereka. Sejurus kemudian terdengar suara seorang wanita yang membisik. Namun terdengar jelas, sangat jelas sekali. Sampai Anton menepuk punggungnya Randy. Ren, denger nggak? Aku tadi juga dengar suara ini. Jelas Randy. Mereka berdua sejenak terdiam. Tak lama suara itu kembali lagi, namun lebih jelas. Seperti sedang memanggil seseorang. Suaranya seperti, "Hai, hai." Jelas sekali terdengar di kedua telinga mereka. Nyuwun sewu mbah, putune namung badhe liwat. Ujar Anton menggunakan bahasa Jawa halus, yang artinya, permisi mbah, cucunya hanya ingin lewat. Udah Ton, nggak perlu takut, sambil menepuk pundak Anton. Tetap lanjut, kalau kita takut malah tersugesti sendiri nanti. Kita di sini nggak ganggu. Ujar Randy menguatkan hati Anton. Walaupun saat itu juga Randy sedang gemetar ketakutan betul. Anton hanya mengamini, namun dengan syarat ia berada di depan Randy. Beberapa waktu berlalu, dan beberapa suara-suara aneh mereka acuhkan. Pukul 3 pagi, mereka telah sampai di puncak Bayangan. Tempat campground terakhir sebelum mencapai puncak Penanggungan untuk pendaki yang melalui jalur Tamiajeng. Dan lagi-lagi kejadian janggal terjadi pada mereka berdua. Saat Anton sedang membuka karir bermaksud mengeluarkan tenda, tiba-tiba tenda dan sleeping bag tidak ada dalam karirnya. Dioyak-oyak dan dibuka resleting dalam karirnya masih tidak temu. Sementara Randy yang tengah menikmati tembakau di sebelahnya melihat kawannya sedang kebingungan. Ada apa? Tendaku di mana ya? Padahal tadi aku bawa loh. Jawab Anton sembari mencari tendanya. Tadi kamu taruh mana? Ya di dalam karir lah. Mana yang hilang tenda sama sleeping bag lagi? Anton mulai panik. Terus gimana nih? Jangan-jangan matras kamu juga hilang. Aku nggak bawa tenda sama matras loh. Kalau miras ini ada. Tapi tenda sama SB ku nggak ada. Aneh. Padahal karirku nggak ada yang bolong. Ya udahlah, gelar mata saja. Bentar lagi juga pagi. Alamat nggak tidur dah. Ujar Randy sambil bergegah. Anton hanya diam, tidak menghiraukan. Ia masih sibuk mencari sleeping bag dan tendanya. Udahlah, nggak usah dipikir. Tadi kamu bilang mau menghibur aku di sini. Malah kamu sendiri yang panik. Ledek Randy. Mendengar perkataan Randy, ia jadi teringat janjinya tadi. Kemudian, Anton mencoba untuk merelakan kehilangan sleeping bag dan tendanya. Meski masih saja ia membahas itu dengan Randy. Kamu ingat gak Ren? Tadi aku sempat bilang kalau punggungku sempat berat gak bisa gerak. Tapi setelah kamu tabrak dari belakang, rasa berat itu tiba-tiba hilang. Terus jadi enteng banget di belakang punggungku. Jelas Anton panjang lebar. Oh jadi kamu nuduh aku yang ambil? Tukas Randy. Enggak begitu Ren. Tapi belum selesai Anton menjelaskan,
Randy menimpal. Tapi apa? Udahlah, kamu nuduh aku kan? Bentaknya. Ren, aku nggak nuduh. Cuma di sana tadi ada hal yang janggal. Terus, belum selesai menjelaskan, terdengar suara dari atas, seperti suara wanita mengendus-endus kelelahan. Mereka berdua pun mendengarnya. Kemudian disusul dengan suara teriakan seorang pria, seperti sedang memanggil, "Hoi!" Karena mereka berpikir ada pendaki lain di atas, Randy menghayut panggilannya, "Woi!" Tapi sudah tidak ada balasan, suaranya hilang. "Woi, ada orang di sana!" Teriak Randy memastikan kembali. Tiba-tiba, hawa menjadi sangat dingin. Mungkin karena mereka tidak memakai tenda dan sleeping bag di sana. Tapi saat sebelum suara itu ada, mereka tidak merasa dingin. Dingin memang dingin, namun hanya dingin pada umumnya saat di gunung. Angin pun terasa menghembus begitu kencang. Beberapa menit mereka bertahan, semoga tidak terjadi hipo di antara mereka. Jika terjadi, maka akan sangat merepotkan. Di sela-sela hawa dingin, suara itu kembali memanggil dan dibalas oleh Randy. Namun tidak ada balasan kembali. Karena hari mulai terang, matahari sudah mengintip dari ufuk timur. Mereka memberanikan diri menghampiri sumber suara yang ada di atas. Mereka yakin bahwa di atas ada banyak pendaki dan yakin mereka sedang digoda oleh orang-orang yang ada di atas. Namun, sepanjang perjalanan sampai di atas puncak gunung, tak ada satu orang pun yang ada di sana. Mereka heran, sedikit takut, lucu, tapi tak bisa tertawa. Keduanya hanya saling bertatapan dan menggelengkan kepala. Pagi sedang berangkat menuju siang. Berjam-jam telah mereka lalui di dalam alas gunung. Selama perjalanan turun, tidak ada kejadian aneh seperti malamnya. 4 mie instan tetap ada dalam karir Randy. Hanya 1 botol saja yang mereka teguk dalam perjalanan semalam. Mungkin karena tidak sempat ada pikiran untuk makan. Yang ada hanya rasa dihantui oleh perasaan takut dan penasaran. Waktu menunjukkan pukul 11 siang. Mereka telah sampai kembali di rumah Maksud. Setelah menikmati sarapan siang di warung Maksud, mereka bermaksud pamit undur diri dan mengembalikan 4 mie instan dan 1 botol air mineral yang telah beliau berikan semalam. "Halah, nggak usah lah nak, dibawa saja, dimasak di rumah," tolak Maksud. "Tapi mak, kami sudah banyak merepotkan mak, dari semalam," balas Anton. "Sudahlah, kalian sudah jadi langganan di sini. Sering-sering ke sini biar sambung silaturahmi. Terima kasih banyak ya mak." "Iya, kalau ada waktu lagi kami pasti kesini lagi kok," sahut Randy tersenyum. Anton pun lega melihat rekannya bisa kembali tersenyum dan melupakan kejadian 300 ribunya. Kemudian Anton mengambil motornya yang ada di dapur Maksud. Sontak mata Anton terbelalak kaget melihat sleeping bag dan tendanya ada di atas motor. "Lah, kok sleeping bagku sama tendaku di sini ya, Mak?" tanya Anton sembari menunjuk ke arah jok motornya. "Perasaan dari semalam ya memang ada di atas jok, Mas," sahut seorang pemuda, anak Maksud yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Lah gitu nuduh aku semalam, semprul," timpal Randy. Anton hanya diam, tak bisa berucap.
Ia bingung harus berkata seperti apa. Padahal jelas-jelas ia ingat betul kalau malam itu sudah siap dan telah masuk dalam karirnya. Pun ia juga merasakan bobot yang cukup terasa di punggungnya saat mendaki. Randy menepuk pundak Anton. Udahlah, lupakan. Yang penting hari ini kita masih di sini dan selamat. Ujarnya tersenyum. Kemudian Anton membalas senyumannya. Dalam perjalanan pulang, mereka saling menertawakan satu sama lain. Mengingat kejadian aneh saat petualangannya semalam. Mungkin suatu saat tantangan itu akan kembali mereka lakukan pada gunung-gunung lain yang berbeda. Karena gunung bukanlah musuh, tapi sahabat untuk manusia. Walaupun di sana banyak makhluk yang tak kasat mata. Kita sebagai manusia tidak bisa semena-mena menolak kehadirannya. Kita harus tetap menerimanya, asal kita tidak mengganggunya. Mereka pun tak mengganggu kita. Karena di bumi ini bukan hanya untuk manusia, tapi untuk seluruh makhluk ciptaannya.